nyetir. Nah, di sini tuh ada beberapa anak-anak yang dia salah polanya salah, kemudian ternyata jaraknya terlalu jauh, jadi akan kelihatan. Jadi di sini penilaiannya lebih ke kerapian, kemudian ketepatan, seperti itu. Nah, kalau yang ini kemarin kita bikin simpul, yang tadi kita nonton video bareng-bareng, kita praktekin, terus saya minta mereka tempel di buku mereka. Kemudian saya minta mereka untuk nulis simpul ini untuk apa kegunaannya. Nah, yang ada, yang sementara ini videonya bisa saya tunjukkan. Nah, kalau contoh yang lain yang udah dilakukan, ini memanfaatkan ruang AMBK, kemudian kita aplikasi Belajar ID, kemudian ada materi. Nah, seperti saya nanti akan saya contohkan. Nah, selanjutnya ini metode untuk pembelajaran yang dapat kita pilih. Jadi ada metode, ada media. Nah, metode sama media sama atau beda berbeda? Beda. Nah, beda ya. Jadi media itu alat peraganya, metode ini adalah cara. Jadi ada metode ceramah, diskusi kelompok, bermain peran, dan yang terakhir demonstrasi. Nah, yang sering kita temui di lapangan itu adalah metode ceramah, karena biasanya guru berperan aktif di situ. Jadi kita hanya menyampaikan, menjelaskan tanpa mengasih kebebasan untuk anak-anak. Nah, kali ini dalam pembelajaran matematika saya menggunakan metode thank you. Oh, saya kira menggunakan metode thank you. Ya. Sekarang mereka udah naik level. Insya Allah kalau menurut saya ini udah naik level ya jawabannya. Jadi mereka ada solusi ke depannya, bukan hanya memakai. Nah, ini. Terima kasih. Iya, ini tadi jelas apa yang sudah saya coba praktekkan. Nah, semoga ada manfaat yang bisa Bapak Ibu Ada banyak. Ini kalau yang mau soft filenya boleh. Saya suka banget ngumpulin gambar-gambar kayak gini. Jadi saya lumayan banyak koleksinya. Kalau mau ada yang minta soft filenya juga boleh. Kalau video, kumpulan video saya juga banyak, tapi rata-rata bahasa Inggris. Itu memang dari zaman dulu saya belajar. Bahasa Banjar boleh nggak? Belajar. Ya, yang sudah presentasi udah berapa orangnya? Harusnya berapa? Tiga. Terakhir. Saya minta waktu sebentar. Sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Anissa. Mungkin ini sebagian mungkin sudah pernah banyak yang melaksanakan, khususnya mungkin kayak Pak Tarik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menyimpan, mendokumentasikan semua kegiatan foto-foto atau apapun ya yang Bapak Ibu lakukan, itu nanti akan memudahkan Bapak Ibu kalau suatu saat Bapak Ibu ini mau mengikuti misalnya seleksi guru berprestasi atau apa, itu kan pasti akan ditanya pengalaman-pengalaman apa saja. Dari situ Ibu Bapak bisa mengorek semua yang sudah Bapak Ibu lakukan lewat dokumentasi itu tanpa mikir-mikir. Kan nggak usah mikir-mikir saya dulu kenapa ya, tapi cukup melihat kembali. Kita scroll apa yang sudah kita lakukan di situ akan memudahkan kita. Karena kalau zaman dulu itu kan orang-orang itu kan biasanya bingung. Kalau sekarang media itu kan nggak maju sekali. Contohnya kemarin itu Bu Iin ya, Bu Iin itu Bupatin memang di satu sisi ya perlu tanda kutip, tapi di sisi lain dia itu paling aktif kalau bicara di medsos. Sehingga kemarin dia luar biasa menguntungkan diri sendiri, dia bisa ikut kepala sekolah berprestasi tingkat Balikpapan, khususnya pas kota Balikpapan kan juara 1, luar biasa. Dia dari dinas pendidikan dia dapat 15 juta, dari Pemkot sendiri dia juga jalan-jalan ke Singapura kan kemarin. Jadi luar biasa menguntungkan. Jadi selamat untuk Bu Anissa. Kalau Bu Anissa udah mulai dari dulu sudah biasa seperti itu, bahkan Pak Tahir dengan mengikuti sebagai apa ya, youtuber mungkin banyak sekali kreasinya. Bupati itu saya dukung sekali ya, mungkin bisa diikuti yang lain-lain, mungkin yang lain-lain sudah tapi saya tidak tahu. Bapak Ibu, selanjutnya ini nanti kan kita ini kegiatannya kan masih ada untuk
pembelajaran. Jadi pada intinya memang model pembelajaran itu Media. media atau alat yang memang mempermudah kita untuk menyampaikan pesan pada anak-anak, yang mempermudah, memperlancar, sehingga tujuannya itu tadi kita yang mudah. Nah, tujuan pembelajaran itu tercapai dengan efisien, dengan praktis, dengan mudah. Karena kadang-kadang kan apa kelas rendah itu tidak sedia berpikir abstrak kan. Kadang-kadang mereka harus ada contoh, ada alat yang membantu mereka untuk oh iya ternyata begitu, ternyata begini. Cuman karena saya berada di kelas tinggi, otomatis juga media pembelajaran yang saya pakai agak tinggi. Contoh-contohnya kayak video-video pembelajaran itu yang jelas saya pakai, dan biasanya saya yang buat. Tapi tahun ini saya mancing mereka untuk mereka yang buat video-video pembelajaran. Jadi mereka pegangannya kan HP anak-anak sekarang itu. Generasi sekarang HP cepat sebar sekali. Generasi Z itu sudah luar biasa tangannya Generasi Gen Z. untuk geser, tapi untuk yang saya tadi bilang angkat bola bikin di sini apa namanya ini motorik halusnya kurang banget gitu ya, karena pedang sendok aja kadang masih satu tumpah itu anak sekarang ya. Jadi saya akan memperlihatkan contoh pembuatan materi pelajaran yang dibuat oleh anak-anak murid. Nah, kalau selain itu juga kan kami kelas 6 itu selain menambah ilmu mereka, kadang-kadang saya pribadi selalu mempersiapkan mereka untuk tingkatan yang lebih tinggi di SMP. Karena di SMP itu mereka kebanyakan dapat tugas mandiri, tugas kelompok. Kadang-kadang mereka harus presentasi ke depan, berbicara. Padahal anak-anak sekarang kurang. Nah, kurang banget. Kosakata aja kurang, apalagi mereka harus maju presentasikan sesuatu begini. Jadi memang dari kelas 6 saya sudah latih. Dari beberapa tahun terakhir ini saya suka mereka maju ke depan buat presentasikan hasil kerja kelompok mereka, bisa begitu. Kadang-kadang kalau dia tugas sehari 2 hari kelar bikin video itu kalah kita sebagai guru. Ya dengan hari ngeri ya.